Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Madu Puspa, saya di sini akan membacakan sebuah artikel yang agar di masyarakat itu terkait dengan madu, permaduan itu biar tidak menjadikan kasat kusut. Jadi madu asli murni itu yang mana tanda-tandanya? Kita coba artikel dari S.Y.M. Saifuddin, Sarjana Ekonomi MM, atau nama lainnya Pak Saipul. Beliau mengatakan, pernahkah Anda mendengar dan melihat tes seperti ini? Yang satu, masuk kulkas jika membeku berarti tidak asli. Padahal beku dan tidaknya tergantung intensitas gula alaminya yang terbentuk dari bunga, resin, dan ekstra flora itu sendiri. Jadi madu itu tidak bisa ditandai dengan beku atau tidaknya kalau dimasukkan dalam kulkas. Jadi itu tergantung intensitasnya madu itu sendiri. Maka dari itu hal semacam itu tidak bisa untuk menjadikan sebuah tanda itu madu asli atau bukan. Yang kedua, menggunakan semut. Jika kerumunan berarti tidak asli, padahal semut adalah indikator organis hama dari lebah dan manusia. Nah ini, yang terkait dengan madu, terkait dengan semut ini luar biasa. Itu mitos yang sangat sudah mendarah daging di masyarakat. Padahal sebetulnya kalau madu itu logikanya itu madu itu manis. Dan kalau semut tidak mau, seharusnya malah madu itu yang dicurigai. Ada apa dengan madu ini? Padahal madu adalah rasanya manis, lalu orang semut suka yang manis-manis. Nah, dalam dunia permaduan, makanya semut itu sebagai predator untuk lebah itu sendiri. Jadi itu tidak bisa menjadi tanda, waduh, madu ini dirubung semut, berarti tidak asli. Tidak seperti itu. Tidak bisa menjadi sebuah tanda bahwasanya kalau dirubung semut itu adalah tidak asli. Gitu ya. Yang ketiga adalah dibakar dengan sendok. Jika tidak berbuih maka tidak asli. Padahal madu saat dibakar madunya sudah rusak dan 90% kandungan madunya hilang. Jadi begini saudaraku. Kalau pembuktian dengan membakar dengan sendok, terus katanya kalau tidak berbuih itu tidak asli, itu sebetulnya tidak juga untuk menjadi sebuah indikator madu itu asli atau tidak. Karena di sini tertulis 90% kandungan madunya hilang. Artinya apa? Kalau kita adakan pembakaran, itu madu itu sudah otomatis rusak. Jadi bagaimana kita bisa mengatakan itu madu asli atau tidak? Sedangkan pada waktu dibakar itu sudah rusak. Itu yang selanjutnya adalah pakai telur. Jika tidak matang berarti tidak asli, padahal asam madu jika bertemu dengan lemak telur maka keduanya akan mengental atau menggumpal. Jadi itu juga tidak bisa menjadi sebuah tanda madu asli atau murni pakai telur itu, karena asam madu itu kalau ketemu lemak telur itu secara otomatis sama-sama menggumpal, itu mengental. Yang kelima adalah menggunakan segelas air. Jika mengeruh berarti tidak asli. Padahal itu hanya dapat dilakukan dengan madu yang kelembapan kadar airnya rendah, madu yang kental. Jadi madu itu terkadang ada yang agak encer, ada yang kental. Itu bukan berarti itu palsu atau bukan berarti seperti itu. Yang selanjutnya adalah
menggunakan tisu. Jika tembus berarti tidak asli. Padahal tisu kain atau kain adalah untuk petani mengetahui kadar rasio pada madu yang baru dipanen, bukan tes keaslian madu. Jadi menggunakan tisu ini bukan untuk mengetahui itu madu asli atau tidak. Itu hanya petani lebah hanya ingin mengetes ketika waktu panen itu madu itu sudah kadar rasio airnya madu itu sudah di waktunya panen atau belum. Sebetulnya seperti itu. Oke, saya akan jelaskan kenapa ada kondisi seperti itu dalam mengetes madu asli dan palsu di masyarakat. Sebenarnya mengetes seperti itu tidaklah dibenarkan dan dapat menjadi dasar yang jelas dalam mengetes madu. Karena madu pada dasarnya tidak bisa dikonsistensikan karena dia terbentuk dari alam itu sendiri dan sesuai dengan fitrahnya. Madu tersebut memiliki beragam karakter sesuai kelembapan musim dan jenis bunganya. Hal ini terjadi karena adanya konspirasi teori yang dibuat oleh penjual madu campuran dan madu pabrikan agar dapat mengondisikan madu tersebut sesuai dengan selera konsumennya. Nah, di sini kita dapat mengetahui hanya madu yang dapat konsistenkan yang bisa menggunakan cara pengetesan seperti ini. Dengan ada konsistensi itu, penjual madu palsu dengan mudahnya membuat madu palsu sesuai dengan mengambil kesempatan paradigma negatif dan selera konsumen itu sendiri, dan mereka sudah memiliki pasarnya sendiri, yaitu orang-orang konsumen yang sudah menjadi pengikut dari pemahaman tersebut. Inilah yang disebut dengan konspirasi dalam penjualan madu. Seolah-olah teori itu benar, padahal itu sudah menjadi strategi penjual madu palsu dan pabrikan dalam mencari pelanggannya. Menurut saya hal yang bodoh jika ada penjual madu asli mengikuti teori konspirasi ini, apalagi mempercayai bahwa tes seperti itu adalah benar. Saran saya, sudah semestinya penjual madu tidak menggunakan lagi teori konspirasi tersebut dan digantikan teori edukasi yang bermanfaat untuk konsumen agar konsumen paham bahwa madu terbentuk dari hukum alamnya sendiri, bukan karena dibentuk dan diolah oleh manusia. Sekian dari saya, salam sehat selalu untuk Anda semua. Jadi begini saudaraku, artikel ini menunjukkan bahwa untuk mengetahui tanda-tanda madu tidak bisa seperti yang di atas tersebut. Makanya sebetulnya kalau jawaban madu itu asli atau murni, itu ada 3 golongan madu. Yang pertama, madu itu adalah madu liar. Artinya madu itu didapat dari hutan yang liar, tidak diternak maupun tidak diangon. Yang kedua adalah madu itu adalah diternak. Nah, diternak ini pun terkadang masih ada keaslian di situ. Tapi terkadang ada petani yang mungkin kurang baik ya, itu dikasih makan gula seperti itu. Sebetulnya hasilnya juga madu, tapi makanannya dikasih gula. Yang satunya adalah madu angon. Madu angon itu daerah mana yang musim bunganya bernektar maka petani membawa gelodokan tempat madu di bawah situ untuk madu lebahnya menghisap tanaman sekitar itu dan nanti akan dipanen. Sebetulnya itu. Kalau ingin tahu madu itu palsu atau tidak, ikuti dari awalnya. Jangan mengikuti mitos-mitos yang dapat menyesatkan seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.